Kasus hukum lain, 6 terdakwa kasus pengeroyokan pegiat media sosial Ade Armando divonis Majelis Hakim Jakarta Pusat 8 bulan penjara. Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menyebut ke-6 tersangka terbukti mengeroyok Ade Armando saat demo tolak Presiden 3 periode dan kenaikan harga sembako di depan gedung DPR. Putusan 8 bulan penjara, saudara, lebih ringan dari tuntutan jaksa penuntut umum yakni 2 tahun penjara. Setelah dibacakan sidang vonis, 6 terdakwa pengeroyok pegiat media sosial Ade Armando menangis berpelukan. Ke-6 tersangka ini terbukti mengeroyok Ade Armando saat demo tolak Presiden 3 periode dan kenaikan harga sembako di depan gedung DPR 11 April 2022. Mereka menerima putusan 8 bulan penjara, ini lebih ringan dari tuntutan jaksa penuntut umum 2 tahun penjara. Lebih lengkapnya kita terhubung dengan jurnalis Kompas TV, ada Francisco Donasiano di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Sisko, jadi kami ingin mengkonfirmasi lagi putusan Ketua Majelis Hakim, benar lebih ringan 8 bulan penjara daripada tuntutan JPU? Benar Audrey, ini lebih ringan apa yang dituntut oleh JPU atau dari tim dari Ade Armando sendiri, yaitu yang menuntut adalah 2 tahun penjara karena dengan sangkaan pasal 170 ayat 2 ke 1 KUHP subsidiar pasal 170 ayat 1 KUHP, dan mestinya untuk ancaman pidana dari kasus ini adalah 5 tahun 6 bulan penjara, Audrey. Dan kalau informasi yang kami dapatkan juga, para ke-6 terdakwa dan sekarang sudah menjadi terpidana ini sudah menjalani 4 bulan masa tahanan, sehingga nantinya dengan adanya putusan ataupun juga vonis ini, Audrey, dari 8 bulan itu akan dikurangi dengan masa tahanan yang sudah dilakukan oleh masing-masing terdakwa, yaitu adalah Marcos Iswan, kemudian ada Komar, Abdul Latif, Alfikri Hidayatullah, Diaul Haq, dan juga Muhammad Bagja. Ke-6 orang ini kemudian menerima hasil dari putusan yang dibacakan oleh Ketua Majelis Hakim. Dan untuk lebih lengkapnya terkait masalah vonis yang dilakukan hari ini, berikut adalah keterangan dari Dewa Ketut Kartana sebagai Ketua Majelis Hakim sidang pada hari ini. Melakukan tindak pidana di muka umum secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang mengakibatkan luka. 2. Menjatuhkan pidana kepada para terdakwa tersebut, oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 8 bulan. 3. Ya, itulah dari para pendukung dan juga keluarga dari ke-6 terdakwa yang sujud syukur dan juga bersyukur bahwa tuntutan yang dilayangkan oleh JPU ini kemudian vonisnya adalah lebih ringan, yaitu 8 bulan penjara, Audrey. Karena kenapa ke-6 terdakwa ini tidak dibebaskan? Ada unsur-unsur dari pasal 170 ini yang terbukti atau terpenuhi terkait unsur barang siapa, kemudian dilakukan di muka umum, dan juga tenaga bersama menyebabkan luka. Dalam hal ini adalah Ade Armando pada 11 April lalu, sehingga tidak bisa dibebaskan dari ancaman hukuman ini sebenarnya, Audrey. Namun kalau berdasarkan informasi ataupun yang kami lihat di lapangan pada pukul 14.30 di mana vonis ini dibacakan, keluarga ataupun para terdakwa ini menerima hasil putusan dan juga dari Majelis Hakim memberikan waktu untuk pikir-pikir bagi jaksa penuntut umum terkait vonis yang diberikan pada ke-6 terdakwa. Dan dari kasus ini juga memang kalau kita melihat ataupun juga berkaca, ini dimulai pada 11 April lalu di mana Ade Armando ini kemudian ada sejumlah orang yang terprovokasi, salah satu 6 orang diantaranya ini telah disidangkan seperti itu, Audrey, dan juga terkait masalah adanya penistaan agama di sana, sehingga ke-6 orang yang terprovokasi dan melakukan pemukulan serta pengeroyokan yang menyebabkan Ade Armando ini mengalami sejumlah luka dan dirawat di rumah sakit. Audrey. Vonis 8 bulan penjara bagi pengeroyok pegiat sosial Ade Armando. Terima kasih laporannya jurnalis Kompas TV Francisco Donasiano.